Realita ekonomi Indonesia belakangan ini terasa penuh paradoks. Di satu sisi kita sering mendengar kabar daya beli melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan pelaku usaha kecil mengeluh omzet menurun. Namun di sisi lain, setiap kali iPhone terbaru rilis, antreannya selalu mengular panjang. Tidak sedikit orang rela berburu promo kartu kredit bahkan gesek pay later demi membawa pulang perangkat dengan harga puluhan juta rupiah. Fenomena ini seperti menampar logika krisis yang selama ini kita pahami. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di channel Sektor Bisnis. Di video kali ini kita akan membahas strategi Apple bikin orang upgrade dari kamera sampai FOMO, caranya halus tapi mematikan. Kita tidak sedang membicarakan sekadar produk teknologi, melainkan sebuah orkestrasi strategi yang membuat konsumen merasa wajib naik kelas setiap tahun tanpa merasa sedang dipaksa. Fenomena ganjil ini sering membuat pelaku UMKM lokal mengernyitkan dahi, terutama mereka yang berjualan di TikTok Shop atau Marketplace dan sedang pusing karena orderan harian seret. Mereka bertanya, kenapa barang kebutuhan sehari-hari sulit laku, sementara gawai mahal justru diburu? Disinilah letak perbedaan cara bermain antara sekadar berdagang produk dengan membangun persepsi. Banyak pengusaha kita terjebak pola pikir bahwa solusi barang tidak laku hanyalah perang diskon. Harga diturunkan terus sampai margin berdarah-darah, berharap volume penjualan bisa menutup kekurangan. Padahal, strategi adu murah jarang menghasilkan loyalitas. Konsumen yang datang karena harga miring akan pergi saat menemukan lapak lain yang lebih murah Rp1.000-2.000. Raksasa teknologi asal Cupertino ini justru membuktikan logika bisnis yang berbeda. Mereka tidak menjual spesifikasi semata, melainkan status sosial dan rasa bangga. Ketika sebuah produk berhasil diasosiasikan dengan gengsi dan identitas diri, daya tahannya terhadap krisis jauh lebih kuat dibanding barang yang hanya menawarkan fungsi dasar. Orang bisa menunda beli sepatu baru, tetapi enggan terlihat ketinggalan seri ponsel. Menariknya, mereka hampir tidak pernah menggunakan gaya sales konvensional yang agresif. Tidak ada teriakan diskon besar-besaran atau iming-iming harga banting. Yang mereka mainkan adalah psikologi konsumen tingkat lanjut, di mana keinginan irasional dibingkai seolah menjadi kebutuhan rasional. Upgrade terasa seperti keputusan logis, padahal seringkali didorong oleh emosi dan citra diri. Di video ini, kita akan membongkar satu persatu taktik halus namun ekstrim tersebut. Mulai dari permainan harga yang menjebak, inovasi visual yang memancing perhatian, sampai strategi membangun ekosistem yang membuat orang malas pindah. Tujuannya bukan untuk meniru mentah-mentah, tetapi agar kerangka berpikir ini bisa kalian adaptasi demi menaikkan level bisnis ke tahap yang lebih serius. Taktik pertama yang mereka mainkan sangat rapi di ranah psikologi harga. Produk tidak pernah dilepas hanya dalam satu versi, melainkan dibagi menjadi beberapa kasta yang terstruktur, reguler, pro, hingga pro max. Sekilas terlihat seperti memberi banyak pilihan, padahal susunan ini dirancang untuk mengarahkan keputusan. Konsumen merasa bebas memilih, padahal jalurnya sudah dipagari sejak awal. Strategi ini dikenal sebagai decoy effect atau efek umpan. Polanya mirip dengan menu paket di warung franchise ayam geprek, di mana ukuran tengah dibuat serba nanggung. Selisih harga antara paket medium dan jumbo terasa sedikit, sehingga pembeli berpikir sayang jika tidak sekalian tambah. Akhirnya pilihan paling mahal justru menjadi terasa paling masuk akal. Niat awal banyak orang biasanya hanya ingin membeli versi standar agar lebih hemat. Namun ketika melihat selisih harga dengan varian Pro yang tidak terlalu jauh, pikiran mulai bergeser. Tambahan kamera lebih canggih, material lebih premium, dan embel-embel fitur eksklusif membuat keputusan naik kelas terasa rasional. Fokus tidak lagi pada total harga, melainkan pada nilai tambah yang terlihat lebih bergengsi. Di titik ini, terjadi perubahan pertanyaan di kepala konsumen. Dari yang semula bertanya, apakah tabungan cukup, berubah menjadi rasanya rugi jika tidak sekalian ambil yang terbaik. Harga tertinggi diposisikan sebagai pilihan cerdas, bukan pemborosan. Inilah kekuatan menyusun opsi, bukan sekadar menempelkan angka di etalase. Banyak pebisnis pemula di Indonesia justru melakukan kesalahan sebaliknya. Mereka hanya menawarkan satu harga kaku tanpa struktur pembanding.
Akibatnya pelanggan sulit menilai apakah harga tersebut mahal atau murah, lalu memilih membuka aplikasi lain untuk membandingkan. Ketika tidak ada jangkar pembanding di dalam toko sendiri, keputusan pembelian menjadi mudah goyah. Pelajaran pentingnya, strategi harga bukan cuma soal menghitung HPP ditambah margin. Harga adalah alat framing untuk membentuk persepsi nilai. Dengan menyusun 3 lapisan produk, kalian bisa mengarahkan perhatian pembeli ke varian yang paling menguntungkan secara margin. Konsumen tetap merasa memegang kendali, padahal arah pilihannya sudah digiring secara halus. Langkah konkret yang bisa langsung dieksekusi adalah merombak katalog produk kalian. Buat 3 tingkatan penawaran, basic, middle, dan premium. Pastikan varian tengah berfungsi sebagai jembatan psikologis agar opsi tertinggi terlihat paling worth it. Dengan struktur seperti ini, kalian tidak perlu teriak diskon, cukup biarkan arsitektur harga bekerja memandu keputusan pelanggan. Coba perhatikan pola inovasi yang mereka lakukan dari tahun ke tahun. Desain ponsel tidak pernah berubah total secara drastis. Garis besar bentuknya tetap serupa, hanya ada sentuhan kecil seperti posisi lensa yang digeser, modul kamera yang dibuat sedikit lebih besar, atau pilihan warna baru yang lebih mencolok. Strategi ini terlihat sederhana, tetapi justru disitulah letak kecerdasannya. Pendekatan ini berbanding terbalik dengan banyak pelaku bisnis lokal yang sering merasa harus tampil revolusioner setiap saat. Desain kemasan diganti total, konsep produk dirombak habis-habisan, bahkan alur operasional ikut berubah. Akibatnya biaya membengkak, tim kelelahan, dan arus kas terganggu hanya demi mengejar kesan pembaruan besar-besaran yang belum tentu dibutuhkan pasar. Perubahan fisik yang minimal tadi sebenarnya memiliki fungsi psikologis yang sangat kuat. Ketika modul kamera dibuat sedikit berbeda, orang di kafe atau ruang rapat langsung bisa mengenali bahwa itu seri terbaru. Perangkat tersebut berubah menjadi papan iklan berjalan yang memberi sinyal status tanpa perlu dijelaskan. Identitas visual kecil menjadi penanda kasta sosial yang mudah terbaca. Disinilah ilusi nilai tambah dimainkan dengan sangat rapi. Fitur yang secara teknis mungkin hanya peningkatan bertahap, dikemas sebagai lompatan teknologi. Material baru seperti titanium atau warna eksklusif diposisikan sebagai simbol kemewahan. Persepsi dibentuk bahwa pembeli tidak hanya mendapatkan alat komunikasi, tetapi juga citra diri yang naik level. Bagi pebisnis lokal, pelajaran pentingnya adalah tidak selalu harus menciptakan produk sempurna dari nol untuk bisa berkembang. Terkadang cukup mempertajam satu detail dari produk lama, lalu membingkainya dengan cerita dan kemasan yang lebih segar. Perubahan kecil yang terukur jauh lebih aman bagi cash flow dibanding revolusi besar yang penuh risiko. Inovasi yang dicicil seperti ini membantu menjaga biaya produksi tetap terkendali. Pabrik tidak perlu investasi besar setiap tahun, tetapi harga jual tetap bisa dipertahankan tinggi karena pasar merasakan adanya kebaruan. Margin tetap tebal, sementara persepsi konsumen terus dipupuk bahwa mereka sedang mengikuti perkembangan paling mutakhir. Insight tajam yang bisa langsung diterapkan adalah menyimpan sebagian ide sebagai amunisi jangka panjang. Jangan keluarkan seluruh peningkatan sekaligus di satu rilis. Sisakan ruang untuk penyegaran visual atau fitur minor di periode berikutnya agar sorotan pelanggan tetap terjaga. Dengan ritme inovasi yang terukur, bisnis bisa tumbuh stabil tanpa mengorbankan kesehatan finansial. Senjata berikutnya yang tidak kalah kuat adalah permainan validasi sosial dan FOMO, fear of missing out. Rasa takut tertinggal ini menjadi bahan bakar yang membuat orang rela antre sejak subuh demi sebuah perangkat baru. Bukan semata karena butuh, tetapi karena tidak ingin menjadi satu-satunya yang belum upgrade di lingkar pergaulannya. Tekanan sosial yang halus seringkali lebih kuat daripada kebutuhan fungsional. Budaya masyarakat kita memang lekat dengan pengakuan dan simbol status. Gawai premium perlahan bergeser fungsi menjadi penanda kelas sosial. Saat nongkrong di kafe atau menghadiri rapat kerja, perangkat yang diletakkan di atas meja ikut berbicara tentang siapa diri kita. Tanpa perlu kata-kata, orang lain langsung menangkap sinyal posisi dan daya beli. Fenomena ini mirip dengan ledakan bisnis minuman kekinian beberapa tahun terakhir.
Banyak orang rela membayar mahal untuk rasa yang sebenarnya biasa saja, asalkan bisa terlihat memegang cup dengan logo brand yang sedang viral. Nilai utamanya bukan pada rasa, melainkan pada momen yang bisa dipamerkan di story media sosial. Mereka juga cerdik menciptakan batas eksklusivitas lewat fitur tertentu yang hanya bisa dinikmati sesama pengguna. Hal ini secara tidak langsung membentuk tembok sosial yang membuat pengguna merek lain merasa sedikit tersisih. Ketika sebuah produk mampu membangun komunitas tertutup, tekanan untuk ikut masuk ke dalamnya menjadi semakin besar. Banyak brand lokal gagal bersaing karena terlalu fokus menjelaskan spesifikasi dan kualitas bahan di brosur. Argumen logis memang penting, tetapi seringkali bukan pemicu utama keputusan beli. Dompet konsumen lebih mudah terbuka ketika ada dorongan gengsi dan keinginan diakui oleh lingkungan sekitar. Emosi bergerak lebih cepat daripada rasio. Karena itu, posisikan produk kalian bukan hanya sebagai solusi masalah, tetapi juga sebagai simbol identitas. Bangun narasi tentang bagaimana barang tersebut bisa meningkatkan kepercayaan diri pemiliknya. Ketika pelanggan merasa bangga menggunakan produk kalian, mereka dengan sukarela menjadi agen promosi yang memamerkannya ke teman dan follower mereka. Cara paling membumi untuk mulai menerapkan strategi ini adalah dari sisi visual, perbaiki desain kemasan, tata display toko, hingga pengalaman membuka produk. Buat pembeli merasa elegan saat membawa pulang belanjaannya. Jika mereka senang memperlihatkannya ke publik, maka efek FOMO akan bekerja membantu bisnis kalian tanpa perlu biaya iklan berlebihan. Sekarang kita masuk ke strategi kebun bertembok tinggi yang sering disebut sebagai walled garden. Mereka tidak hanya menjual satu perangkat, tetapi merajut ekosistem yang saling terhubung, mulai dari ponsel, jam tangan pintar, tablet, laptop, hingga layanan cloud. Semua dibuat sinkron, mulus, dan terasa praktis dalam satu payung. Konsumen yang sudah masuk ke dalamnya perlahan merasa nyaman dan sulit keluar. Konsep ini mirip dengan juragan kos eksklusif di kota besar yang menyediakan laundry, kantin, dan internet kencang dalam satu area. Penghuni merasa semua kebutuhannya terpenuhi tanpa harus repot mencari keluar. Ketika fasilitas sudah lengkap dan terintegrasi, keinginan pindah otomatis menurun karena bayangan repotnya terasa lebih besar daripada manfaat yang didapat. Disinilah muncul istilah ongkos pindah psikologis. Bukan hanya soal harga membeli perangkat baru dari merek lain, tetapi tentang rasa takut kehilangan kenyamanan. Data kerja tersimpan rapi di cloud, foto otomatis tersinkronisasi, catatan terhubung ke semua perangkat. Berpindah berarti harus memindahkan kebiasaan dan sistem yang sudah terasa stabil. Strategi ini menjadi fondasi retensi jangka panjang. Mereka tidak sibuk mengejar transaksi satu kali, tetapi memastikan pelanggan terus kembali dan menambah perangkat lain dalam ekosistem yang sama. Setiap produk baru terasa seperti pelengkap yang menyempurnakan pengalaman, bukan pembelian terpisah. Loyalitas terbentuk karena kenyamanan, bukan sekadar promosi. Banyak UMKM justru melakukan kebalikan. Anggaran habis untuk iklan demi mencari pelanggan baru setiap hari, sementara pelanggan lama dibiarkan tanpa perhatian lanjutan. Tidak ada sistem pencatatan, tidak ada pengingat, tidak ada program loyalitas yang membuat mereka merasa diurus. Akibatnya biaya akuisisi terus membengkak tanpa fondasi hubungan jangka panjang. Mulailah berpikir tentang nilai hidup pelanggan, bukan hanya keuntungan di transaksi pertama. Hitung seberapa sering satu orang bisa kembali dalam setahun, lalu ciptakan alasan agar ia tetap bertahan bersama bisnis kalian. Fokus pada hubungan berkelanjutan akan membuat arus kas lebih stabil dibanding mengejar pembeli acak yang belum tentu kembali. Membangun ekosistem mini tidak selalu mahal. Bengkel motor bisa memberi catatan servis digital dan pengingat ganti oli otomatis. Klinik kecantikan bisa menyimpan riwayat treatment dan memberikan reminder personal. Ketika pelanggan merasa sistemnya rapi dan memudahkan hidup mereka, pesaing yang sekadar banting harga tidak lagi terlihat menarik. Yang dibeli bukan hanya produk, tetapi rasa tenang setiap hari. Taktik berikutnya, yang sering diremehkan, adalah program tukar tambah. Skema ini selalu dikemas, seolah pabrikan sedang memberi keringanan besar bagi konsumen. Padahal, di baliknya, ada permainan hitungan yang sangat cermat. Harga perangkat baru yang terlihat tinggi
disamarkan menjadi selisih bayar yang terasa jauh lebih ringan di pikiran. Secara psikologis, otak manusia cenderung fokus pada angka selisih, bukan total nilai transaksi. Ketika konsumen melihat tulisan tambah sekian juta saja, beban mentalnya langsung menurun. Mereka tidak lagi memikirkan bahwa tetap ada uang belasan atau puluhan juta yang keluar. Fokus diarahkan pada potongan dan rasa hemat yang semu. Strategi ini mirip dengan trik dealer motor bekas yang menawarkan skema upgrade. Unit lama dihargai, lalu pembeli cukup menambah sejumlah dana untuk membawa pulang model terbaru. Transaksi terasa seperti peningkatan kecil, bukan pembelian besar, padahal secara bisnis, margin dari unit baru tetap terjaga. Yang lebih menarik, perusahaan tidak hanya untung dari penjualan produk baru. Perangkat lama yang ditarik akan direkondisi, diperbaiki, lalu dijual kembali ke pasar lain dengan segmen berbeda. Artinya, ada dua sumber pendapatan dari satu siklus pelanggan. Inilah efisiensi yang jarang dipikirkan pelaku usaha kecil. Banyak reseller atau produsen lokal justru mengabaikan nilai sisa dari produk atau bahan baku. Barang bekas dianggap tidak bernilai dan dibiarkan menumpuk. Padahal, jika diolah dengan kreatif, sisa tersebut bisa menjadi alat promosi yang kuat tanpa harus menggerus margin utama. Perspektif terhadap aset lama perlu diubah. Kalian bisa meniru konsep ini dalam skala sederhana. Bisnis cuci sepatu misalnya dapat memberikan potongan harga jika pelanggan menukarkan kotak sepatu bekas untuk didaur ulang. Toko pakaian bisa memberi voucher saat pembeli membawa baju lama untuk program pre-loved. Intinya adalah mengubah barang lama menjadi pintu masuk transaksi baru. Kesimpulannya, mempermudah pelanggan berbelanja tidak selalu harus lewat utang atau pay later. Cukup arahkan perhatian mereka pada selisih nilai yang terasa ringan dan manfaatkan aset yang sudah mereka miliki. Dengan begitu tercipta siklus belanja berulang yang menguntungkan, tanpa perlu mengorbankan struktur harga utama. Jika kita rangkum keseluruhan strategi ini, terlihat jelas bahwa dominasi pasar tidak terjadi secara kebetulan. Semua dirancang lewat orkestrasi yang presisi, mulai dari jebakan harga pancingan, inovasi visual yang menjaga gengsi, ekosistem kenyamanan yang mengikat, hingga skema tukar tambah yang terasa seperti diskon. Setiap elemen saling menguatkan dan membentuk mesin pertumbuhan yang konsisten. Ini menjadi peringatan logis bagi pelaku UMKM agar berhenti mengandalkan perang harga sebagai senjata utama. Adu murah hanya membuat margin terkikis dan energi habis untuk bertahan. Ketika bisnis terus ditekan dari sisi keuntungan, sulit sekali berbicara tentang ekspansi atau scaling. Harga boleh kompetitif, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya daya tarik. Kita juga perlu menyadari bahwa di era sekarang spesifikasi produk seringkali terlihat mirip satu sama lain. Fitur mudah ditiru, desain cepat disamai. Pemenang sejati adalah mereka yang mampu menguasai persepsi, membangun gengsi, serta menciptakan kenyamanan yang membuat pelanggan enggan berpaling. Emosi dan pengalaman menjadi pembeda yang sulit disalin mentah-mentah. Langkah aksi yang bisa langsung kalian ambil adalah mengevaluasi ulang cara mengemas penawaran. Cek kembali struktur harga, apakah sudah memiliki opsi pembanding yang mengarahkan ke margin terbaik. Lihat pengalaman pasca pembelian, apakah sudah cukup nyaman dan personal sehingga pelanggan ingin kembali tanpa harus dipancing diskon besar. Selain itu, perkuat cerita di balik produk. Jangan hanya menjelaskan fungsi, tetapi bangun narasi tentang identitas dan kebanggaan. Buat pelanggan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar ketika menggunakan produk kalian. Ketika rasa memiliki tumbuh, loyalitas tidak lagi bergantung pada potongan harga. Namun perlu digarisbawahi, memainkan psikologi konsumen tetap harus ditopang kualitas nyata. Produk yang tidak punya fondasi fungsi yang baik hanya akan menghasilkan kekecewaan jangka panjang. Strategi marketing boleh canggih, tetapi nilai dasar harus bisa dipertanggungjawabkan agar reputasi tetap terjaga. Untuk menutup analisis ini, coba renungkan pengalaman belanja kalian sendiri. Dari semua taktik tadi, mana yang paling sering membuat kalian tanpa sadar upgrade atau menambah belanja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Terima kasih sudah menyimak sektor bisnis, terus kelola usaha dengan logika realistis, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.